Di sini kelompok kami akan menampilkan video yang bertemakan narkoba. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas patologi sosial yang diampu oleh Bapak Abdurrahman PhD selaku dosen prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi. Pertama-tama, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Pertama, Hawala ala Nabila Fada dengan NIM K8419043. Kedua, Ibnu Ali Atan dengan NIM K8419044. Ketiga, Indana Dea Safitri dengan NIM K8419046. Keempat, Isna Rohmania dengan NIM K8419048. Dan saya sendiri, Noi Cahya Baiti dengan NIM K8419062. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan Hawala ala terlebih dahulu untuk menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama adalah mengetahui pengertian narkoba, yang kedua adalah mengetahui dan memahami kasus narkoba yang melibatkan seorang artis. Yang ketiga adalah mengetahui dan memahami proses penyelidikan pelaku penyalahgunaan narkoba. Dan yang keempat adalah dapat mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam menanggulangi kasus narkoba ini. Belum kita masuk ke dalam materi atau ke dalam kasus, saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk memahami sedikit tentang apa itu narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA. NAPSA artinya adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Indonesia itu dapat dikatakan sebagai negara yang darurat narkoba karena peredaran narkoba dan penggunaan narkoba masih banyak ditemukan dan mungkin dapat dikatakan tidak terkendali. Penggunaan narkoba sekarang ini tidak hanya digunakan oleh masyarakat biasa, namun sudah merebak pada orang-orang yang seharusnya menjadi contoh, seperti publik figur dan pejabat. Yang menyita perhatian bagi kelompok kami adalah penyalahgunaan bagi kalangan publik figur atau selebriti. Banyak dari kita yang mendengar dan melihat penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh selebriti, baik tua maupun muda. Beberapa selebriti yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba antara lain pedangdut yang berinisial RR, komedian berinisial N, aktor atau artis berinisial JN, FA, DS, dan lain sebagainya. Motif-motifnya pun berbeda. Ada yang karena stres, insomnia, depresi, dan untuk menambah stamina tubuh karena mereka harus kerja dari pagi ke pagi. Seperti yang kita ketahui bahwa artis atau aktor itu jika syuting itu dari pagi ke pagi. Kelompok kami mengangkat kasus dari seorang artis, lebih tepatnya adalah seorang penyanyi yang berinisial Z. Kasus ini sangat mengejutkan publik karena pelaku yang berinisial Z ini tidak hanya sebagai pengguna narkoba, tapi ia adalah pengedar narkoba. Kasus ini terjadi pada tahun 2019. Dan pelaku berinisial Z ini tidak hanya sendiri, namun dia ditemani rekan-rekannya dalam pengedaran narkoba. Faktor utama yang menyebabkan pelaku melakukan hal tersebut adalah faktor ekonomi, di mana pada saat itu job kerja penyanyi itu menurun dan dia harus menafkahi istri dan keenam anaknya. Hal ini membuat pelaku tergiur dan melakukan pekerjaan gelap ini. Saya akan membacakan rumusan masalah ataupun kerangka berpikir mengenai kasus yang kita angkat. Yang pertama, bagaimana kronologi dari kasus narkoba yang menimpa musisi berinisial Z? Yang kedua, apa motif Z menggunakan narkoba? Yang ketiga, bagaimana proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba? Yang keempat, upaya apa saja yang dilakukan pihak berwajib untuk menanggulangi kasus narkoba ini? Selanjutnya, akan saya bacakan mengenai kronologi kasusnya. Penangkapan Z berawal dari pengembangan kasus yang sebelumnya telah dibekukan. Dalam pembekuan tersebut, Polda Metro Jaya menangkap satu
Tiga tersangka berinisial MB 25 tahun, RSH 29 tahun, dan MRM 25 tahun di Hotel Haris, kamar 1030 di Jalan Boulevard, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 gram, 3 buah handphone beserta SIM cardnya, 3 buah ATM, dan uang tunai senilai Rp308.006.000. Pembekuan ini terjadi pada 28 Februari 2019. Walaupun barang bukti narkotika dapat dibilang hanya sedikit, namun barang bukti uang menunjukkan bahwa uang tersebut merupakan hasil dari transaksi penjualan narkoba jenis sabu dan ekstasi. Dari situlah Polda Metro Jaya melakukan pengembangan kasus ini. Dari informasi pelaku yang telah tertangkap, Polda Metro Jaya kembali membekukan 4 tersangka lain di apartemen Gading Review City Home, kawasan MOI Tower San Francisco, lantai 12, unit 1208 di Jalan Boulevard, Barat Raya, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Pembekuan ini terjadi pada hari Jumat 1 Maret 2019. Dari penangkapan 4 tersangka tersebut, salah satunya adalah Z. 3 tersangka lainnya yaitu MH 26 tahun, HR 28 tahun, dan seorang perempuan berinisial D 26 tahun. Dari penangkapan ini diamankan barang bukti berupa sabu 9,5 kg, ekstasi 24.000 butir, 4 buah handphone beserta SIM cardnya, timbangan elektrik, dan uang tunai senilai Rp1.400.000. Di sini saya akan menjelaskan peran Z dalam kasus narkoba ini dan alasan mengapa Z terjun dalam kasus narkoba. Peran Z dalam kasus narkoba ini yaitu dia berperan sebagai pemakai sekaligus pengedar. Dia 2 kali mengedarkan narkoba jenis sabu dan ekstasi. Z berperan dalam menerima ekstasi dan sabu yang kemudian dia pak dan dia bungkus dalam suatu bentuk paket. Dalam kasus narkoba ini, kemungkinan Z terkait dengan jaringan internasional. Faktor yang pertama adalah faktor ekonomi. Pekerjaan di dunia hiburan musik tanah air yang digeluti oleh Z mengalami kemunduran, di mana job kerja menurun dan pendapatannya pun juga menurun. Padahal Z harus menghidupi seorang istri dan 6 anaknya. Faktor yang kedua adalah faktor balas budi. Z memiliki utang budi kepada salah satu temannya yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini, yaitu R. Waktu itu, R sempat meminta tolong kepada Z untuk membuatkan sebuah lagu. Kemudian, R memberikan uang 5 juta rupiah kepada Z sebagai imbalannya. Setelah itu, R langsung meminta tolong kepada Z untuk mengirimkan barang ke salah satu apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Z pun tahu kalau barang tersebut adalah narkoba. Z baru sebulan mengenal R dan diduga R memiliki modus tertentu untuk memanfaatkan Z dalam kasus narkoba. Saya akan menjelaskan proses pelaksanaan penyelidikan dan upaya pihak berwajib menangani kasus. Pertama, dilakukan penangkapan terhadap 9 tersangka dengan 4 tempat yang berbeda. Penangkapan pertama terjadi pada tanggal 28 Februari 2019 di Hotel Haris, kamar 1030 di Jalan Boulevard, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kemudian dilakukan pengembangan kembali pada 1 Maret 2019 di apartemen Gading Review City Home, kawasan MOI Tower, San Francisco, lantai 12, unit 1208 di Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading Barat, Kecamatan Gading, Jakarta Utara, dan tertangkap 4 orang tersangka dan salah satunya adalah Z. Kemudian, polisi menduga Z terlibat dalam pengedaran narkoba internasional. Jaringan narkoba yang menaungi Z diselidiki oleh tim dari Subdirektorat 3, Direktorat Reserse Narkoba atau Dires Narkoba Polda Metro Jaya. Polisi berprinsip untuk tetap menangkap bos besar dalam jaringan tersebut dengan tujuan bisa mengetahui setiap detail jaringan di bawahnya. Kemudian, menurut pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, jaringan tersebut sudah beroperasi sejak tahun 2017 di wilayah Jakarta, Palembang, dan Surabaya. Kemudian penyebaran mereka kembangkan lagi hingga Lampung. Dalam penyelidikan terungkap alasan Z melakukan hal tersebut, yaitu karena faktor ekonomi dan balas budi kepada salah satu tersangka.
Kemudian, pada Senin 9 Desember 2019, Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat membacakan tuntutan. Z dituntut penjara seumur hidup. Dalam pertimbangannya, Jaksa menilai Z telah menyimpang dari program pemerintah dan merusak generasi muda. Kemudian, Jaksa menuntut Z dengan pasal 114 ayat 2 Jungto 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian, pada Senin 16 Desember 2019, Z membacakan nota pembelaan atau pleidoy dalam persidangan. Z meminta hakim memberikan keringanan atas tuntutan itu mengingat dirinya memiliki 6 orang anak. Z juga mengakui penyesalannya karena telah menggunakan barang haram tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Z juga menyampaikan permohonan maaf kepada istrinya. Z mengakui dia pernah berjanji untuk tidak lagi menggunakan obat-obatan terlarang, namun ia melanggar janjinya sendiri. Kemudian, pada tanggal 18 Desember 2019, Z divonis 18 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah karena terbukti bersalah. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai prinsip, teori, dan pendekatan terkait kasus yang kami analisis. Pertama, teori fungsionalis. Menurut teori fungsionalis, semua bagian masyarakat mempunyai fungsi masing-masing, dan masyarakat saling bekerja sama untuk menciptakan tatanan sosial yang stabil dan harmonis. Jika ada salah satu masyarakat yang tidak bisa menjalankan fungsi dengan baik, maka akan menimbulkan ketidakteraturan. Ketidakteraturan ini akan menciptakan suatu permasalahan sosial. Dalam kasus ini, tindakan yang dilakukan oleh pelaku menimbulkan ketidakteraturan, di mana penyalahgunaan narkoba, entah itu memakai ataupun mengedarkan, termasuk tindakan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan nilai norma masyarakat. Kedua, teori labeling. Dari perspektif Howard S. Becker, kajian terhadap teori ini menekankan pada dua aspek. Pertama, tentang mengapa dan bagaimana orang-orang diberi cap atau label. Kedua, efek dari label sebagai konsekuensi dari penyimpangan tingkah laku. Kasus ini sesuai dengan poin yang pertama, tentang mengapa dan bagaimana orang-orang diberi cap atau label. Sudah jelas bahwa pelaku dicap buruk oleh masyarakat karena tindakannya yang menyalahi aturan, yakni mengedarkan dan memakai narkoba. Ketiga, pendekatan kognitif. Pada psikologi sosial, kita mengenal yang namanya pendekatan kognitif, yaitu perilaku individu tergantung caranya memaknai situasi atau kondisi di sosialnya. Pada kasus ini, tindakan yang dilakukan oleh Z merupakan hasil pengamatan dari keadaan atau situasi di sekitarnya, baik itu ekonomi, sosial, maupun kondisi psikisnya. Keempat, prinsip stimulus respon. Sudah jelas di sini bahwa respon yang diterima oleh pelaku adalah respon negatif yang diakibatkan dari stimulusnya sendiri, yakni penyalahgunaan narkoba. Yang kelima adalah teori interaksionisme simbolik. Z berinteraksi dengan R melalui hubungan yang awalnya tidak menyimpang. Namun dikarenakan adanya rasa utang budi, R ini memanfaatkan keadaan. Hubungan yang awalnya baik menjadi hubungan yang buruk, namun tetap saling menguntungkan karena pada saat itu ekonomi Z juga sedang tidak stabil. Oleh karena itu, Z dan R saling bekerja sama dan memegang peran masing-masing untuk menjalankan usaha narkoba. Sekian materi dari kami. Selanjutnya, saya juga akan memaparkan mengenai pengalaman menarik dan pengalaman baru apa yang kelompok kami dapatkan setelah membuat tugas video ini. Pengalaman menarik yang kelompok kami dapatkan setelah membuat video adalah: pertama, dapat mengembangkan inovasi. Dalam proses pembuatan video ini, kami dituntut untuk berinovasi dengan teknologi, agar video yang kami buat bisa menarik, sehingga penonton tidak merasa bosan ketika melihat video. Proses pembuatan video ini memerlukan kesabaran dan kerjasama antar anggota kelompok. Kedua, lebih mendalami tentang materi, yakni tentang narkoba, mulai dari pengertian, faktor, dan dampak ketika orang melakukan penyalahgunaan narkoba. Ketiga, menguasai teknologi,
khususnya yang berkaitan dengan videografi dan editing. Kami belajar banyak hal dari proses pembuatan video ini, tentang bagaimana cara membuat ide video yang baik, merekam, hingga mengedit video. Terakhir, kami mengetahui dan menganalisis salah satu kasus narkoba yang ada di Indonesia, khususnya kalangan artis, disertai dengan analisis-analisis yang berkaitan dengan teori sosiologi. Sekian video yang dapat kami tampilkan. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.